perkenalan dulu. Perkenalkan kakak dipanggil saja Aca. Kakak dari Ilmu Komunikasi Universitas Patimura. Kakak akan berikan 3 hadiah kepada 3 orang yang bertanya, yang memperhatikan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak dong. Oke. Yang pertama, kakak ingin bertanya, dong sudah pernah mendengar apa itu berita hoax? Ada yang mau menjelaskan apa itu berita hoax? Angkat tangan. Ya boleh. Namanya siapa? Marvel. Oke, Marvel. Berita hoax itu berita yang dibuat-buat atau berita karangan gitu kan, sing asli sing masuk ke berita begitu. Betul. Ya, ini salah satunya ya. Jadi berita hoax adalah berita yang dibuat-buat untuk apa? Untuk membuat kegaduhan yang terjadi kepada masyarakat umum. Apalagi kita sekarang berada pada dunia digital, di mana kita semua bisa memiliki blog atau kita semua bisa ketik segala macam sesuatu yang ada di dalam internet. Oke. Sekarang kakak masuk ke ada 3 poin. Nanti kakak masuk ke kakak punya duluan. Setelah itu kakak punya teman namanya Muhammad Dede, kemudian Salsa. Oke, Dede. Yang pertama yaitu yang perlu diperiksa ketika kita melihat berita hoax di internet or something like berita-berita di blog pribadi yang masuk di email atau di situs-situs teman-teman. Yang pertama yaitu kita harus periksa sumber informasi. Biasanya sumber informasi ini kita lihat di dalam sebelum kita membuka blog tersebut, oke? Jadi biasanya judul dan isi dari berita itu berbeda. Sehingga biasanya orang-orang sekarang ini banyak studi juga yang mengatakan bahwa terjadinya hate speech itu terjadi karena kurangnya periksa sumber informasi. Biasanya mereka langsung mengambil titik sudut judulnya dan dikirim biasanya ke grup atau ke Instagram atau ke aplikasi ads dan segala macamnya membuat kegaduhan. Kemudian periksa tanggal dan waktu. Nih biasanya kita anak-anak muda sekarang tidak memeriksa tanggal dan waktu karena kita kebergantungan kita itu terhadap kita harus periksa tanggal dan waktu kita karena di tanggal dan waktu ini juga bisa menunjukkan berita itu tuh benar-benar fakta atau sekedar hoax belaka. Kemudian yang 3, periksa isi dan informasi. Nih, judul dan isi biasanya berbeda. Nih, ini ya. Ada nggak yang pernah ngalamin misal si judulnya itu tuh buat kita tertarik banget untuk dibuka, tapi ternyata di dalam judul itu tuh nggak ada berita yang disajikan seperti yang kita mau begitu. Ada? Ya, ada. Pernah contohnya? Contohnya seperti Namanya siapa? Raka Maulana Asyatan. Raka. Jadi contohnya kayak Contohnya kayak judulnya kayak 10 keajaiban dunia. Padahal di dalam sumber atau isi di berita tersebut kurang menjelaskan judul tersebut. oh, itu salah satunya ya. Biasanya juga judul-judul drama Korea yang biasanya kita sering nonton itu biasanya tuh kayak judul-judulnya ya. Biasanya orang-orang itu tuh suka kayak kayaknya si drama ini nih bagus nih, cuma pas kita klik atau kita share itu kita nggak lihat isi dalamnya. Ternyata tuh itu cuma peralihan untuk kita nge-share judul itu dan itu menguntungkan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Next. Nah, ada yang bisa membacakan untuk kita semua? Ada? Mau membacakan? Oke, silakan. Ketua Masyarakat Indonesia anti hoax seperti Eko Nugroho menguraikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Oke, thank you. Nih, yang pertama cermati judul yang provokatif. Kita jangan termakan judul-judul yang membuat kita tuh menjadikan informasi tersebut sebagai kegaduhan di dalam masyarakat. Kita sebagai masyarakat digital cermati judul yang provokatif. Kita nggak boleh nge-skip judul-judul
sumber kritis ini tuh provokatif nggak sih? Ini tuh judulnya tuh sesuai nggak sih? Makanya tadi kakak bilang kita harus memeriksa isi di dalam informasi. Kok cerita? Informasi. Oke. Nih, cermati alamat user situs. Jadi biasanya tuh dikatakan oleh ini Ketua Masyarakat Anti Hoax Septiaji juga mengatakan bahwa ada 43.000 situs berita yang ketika dilansir, ketika diperiksa ternyata cuma 300 situs yang benar-benar situs resmi. Jadi selama ini kita tuh melihat berita-berita atau kita melihat kita nge-search berbagai macam informasi, biasanya tuh berita-berita yang hoax juga, tapi kita nggak meneliti itu terlebih dahulu begitu. Nah ini cek sumber informasi itu kayak sama-sama aja, jadi cek alamat user itu sama aja kayak cek sumber informasinya gitu. Nah cek sumber informasinya kayak gitu. Kemudian cek keaslian foto. Teman-teman bisa masuk ke Google, terus ada yang biasa kita melacak foto gitu. Ya, nah kita bisa lihat keasliannya di situ. Nanti Google menyediakan beberapa foto yang sesuai dengan gambar-gambar itu, dan kita bisa lihat itu tuh foto yang 2 tahun lalu or 1 years ago atau baru-baru aja gitu. Kemudian yang terakhir yaitu bergabung dengan grup anti hoax. Di sini ada yang bergabung dengan grup anti hoax? Oke, bergabung dengan grup anti hoax. Nah, grup anti hoax ini sebenarnya banyak teman-teman di situs-situs seperti di X, seperti di Facebook. Ada yang punya akun Facebook bisa lihat, atau yang punya feed atau di Instagram itu biasanya ada siaran. Di WhatsApp juga ada di siaran gitu. Belum dengan grup anti hoax. Ini adalah 5 cara yang bisa mengidentifikasi berita hoax yang disarankan oleh Ketua Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho. Oke, mungkin itu saja dari kakak. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Terus 2. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak ada? Nggak ada. Oke, terima kasih. Oke, mungkin kakak